Om Adi, terima kasih juga sudah hadir, dan juga seluruh anggota serta model dan orang tua model yang sudah berkenan hadir di acara kita ini. 8 tahun usianya tidak terasa. Buat HMB makin jaya, makin hebat. Terima kasih. Beda-beda warna memang ada temanya, dan ini nanti akan jadi salah satu pertanyaan kuis. Tunggu, banyak banget ininya hadiahnya. Ya, salah satunya nanti ada best discount. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Om Adi. Hatur nuhun, pendiri HMB Kang Om Jack, kalau saya manggilnya Om Jack. Panggilan saya ya Om. Ya, yang dulu apa biasanya namanya Om Jack. Terus yang saya hormati Ketua HMB yang hari ini jadi tambah cantik. Coba dia asik. Biar dapat door prize, gitu kan? Teh Hani juga, kinclong pisan gitu. Wah, nggak terima receh. Receh mah udah banyak ya berat. Ibu MC, waduh, colorful. Saya jadi malu datang ke sini. Wah, colorful. Saya datang ke sini malah warna putih. Jadi backgroundnya mah. Ibu-ibu yang saya hormati, senior kami nih ada Om Sin. Waduh, kehormatan, jarang-jarang juga kalau fotografer nih. Ini sekalian kita kenali juga Om Sin ini. Kalau yang muda-muda masih nggak tahu ya, ini fotografer presidennya Om ya, yang zaman dulu presiden masih Orde Baru lah. Tuh, makanya juga membuka Orde Baru kan. Belum direformasi. Terus tadi ibu yang dari Flawless, ibu Ani. Wah, Ani. Wah, sama pasaran Adi juga, Adi banyak nama saya Edi itu. Kadang-kadang ketukar. Halo, untuk kencang. Halo Om Edi salah nomor apa? Om Adi, sama mirip-mirip pasaran juga saya namanya. Sebagai Ketua APFI Jawa Barat, saya mengucapkan selamat ulang tahun HMB yang ke-8, yang tentunya usia 8 tahun ini kalau organisasi mungkin memujiannya. Waduh, lagi lucu-lucunya gitu. Nah, supaya rada rame, kan biasanya kalau orang kata sambutan pantun, saya nurutan ya. Berhubung sekarang bikin pantun gampang, bikin ada semenit gitu. Nah, ini mudah-mudahan cocok, tapi tambahin cakepnya gitu ya. Bisa tegar, bisa. Ada backsound, berlayar perahu menuju dermaga. Angin tertiup membawa harapan. HMB genap 8 usia. Salah aja kayaknya nadanya. Teruslah jaya di dunia kreasi tanpa batasan. Oke, sekali lagi dari APFI Jawa Barat mengucapkan selamat ulang tahun, sukses selalu buat semua pengurusnya, buat semua anggotanya, buat semua teman-temannya, rekan-rekannya, komunitas yang bekerja sama dengan HMB juga, dan mungkin tidak terlupakan juga dengan ini ada salah satu tadinya anggota HMB juga ya berarti ya, Ibu Anya yang menjadi salah satu di sini nanti akan memberikan sambutan dan sangat spesial akan mengucapkan selamat ulang tahun. Jadi HMB ini luar biasa. Kalau nggak salah ulang tahun ke-7 kemarin sama Ibu Atalia, sekarang sama Ibu Anya. Luar biasa kan HMB? Coba jarang ada komunitas yang sampai disupport seperti ini. Jadi kami berharap juga bahwa HMB kedepannya
makin oke, makin asik, makin maju. Nah, sebagai penutup kasih pantun lagi atau apa? Mudah-mudahan yang sekarang garing. Mudah-mudahan ya benar-benar jangkau. Jadi ikhlas turunnya saya ke bawah. Maaf ya Ibu MC sebentar. Ke taman sore beli bunga. Wanginya harum bikin senang. Selamat ulang tahun HMB tercinta. 8 tahun berkarya makin gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang Ibu Anya. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan sudah hadir dan tapi kita lanjutkan dulu untuk selanjutnya. Silahkan. Setelah ini, yang saya hormati Teh Anya Rina, ini kebetulan juga beliau ikut juga sebagai muak. Udah kelihatan dari tampilannya, nggak kayak Teh Ani gitunya. Potensi lagi, terutama ada pun beberapa yang ikut ke organisasi. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Lemes ya? Sampurasun. Semuanya. Yang terhormat pendiri HMB Bapak Edi, Ketua HMB Ibu Ani, Ketua Harpi Bandung, Ibu hatur nuhun, sareng Ketua API Kang Adi, hatur nuhun, Ketua ya apa wakil juga, wakil ketua dua-duanya ya dari Make Up Flawless, hatur nuhun, Ketua Make Up Flawless siapa ya? Bu Lilis ya. Jadi untuk semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih. Izin nama saya di sini Anya Rina Chesmayanti. Saya anggota DPD RI dari Jawa Barat, merangkap jadi anggota MPR unsur DPD RI. Jadi dari 4 anggota DPD RI dipilih 1 orang untuk menjadi anggota MPR. Alhamdulillah saya terpilih. Tepuk tangan boleh? Boleh. Untuk semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Kita bisa berkumpul di sini, bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk lebih jelasnya boleh lihat profil saya. Dari awal saya pencalonan menjadi anggota DPD. Tapi saya cerita dulu deh, itu di-cut dulu ya, Kang. Saya ikut HMB dari tahun 2017. Jadi udah 7 tahun saya di HMB, tapi saya tidak bisa aktif. Awal-awal saya aktif dari zaman sebelum Teh Denis. Siapa ya Kak? Pak ini? Teh Tintin. Ya, saya dari zaman Teh Tintin. Jadi Teh Tintin ganti Teh Denis, saya mulai aktif dengan Teh Denis. Tapi kendala karena COVID di waktu itu ya, kendala COVID, jadi saya nggak aktif lagi. Dari situ Teh Ani ya kan sampai sekarang. Saya selalu pantau nih di WA grup gitu kan. Saya malu Pak mau aktif lagi karena udah lama bodoh mungkin ya. Orang lain mah udah jadi senior, saya masih tetap aja di situ posisinya. Orang lain mah udah nge-rate harga make up tuh udah 1 juta mungkin ya dari 1 kali make up. Saya paling cuma 100.000, 50.000 kadang teh. Aya anu nge-booking 10 orang dipasihan 100.000, aya hujanan karena motor. Perjuangan ya, semuanya memang harus berjuang. Sampai dengan detik ini paling saya cuma bisa ngasih rate 500.000 paling untuk make up. Saya pernah kursus di LPK Yuyu, LPK Hedis, di LPK yang lain saya ambil kursus-kursus gitu. Sertifikat saya lumayan banyak, tapi ya itu saya nggak berkembang, tetap aja di situ stuck karena memang apa ya, ya itu. Jadi seorang mua butuh upgrade, ya kan? Harus upgrade, belum kosmetiknya, make upnya, belum ilmunya, skillnya juga.
Nah saya karena fokus di pencalonan ini, jadi yang untuk dunia make up saya off dulu gitu, karena ini butuh fokus. Belum pencalonan itu 2 tahun sebelum memang harus fokus. Saya juga belum berani Pak Edi, ke Pak Edi saya menghubungi seminggu sebelum ya, karena saya malu gitu. Di ujung-ujung cina ayeuna nge-share minta doa dan dukungan ya. Ayo kamari kemana wae gitu. Nah posisinya pas ada yang share teteh siapa ya dari MUA juga, dia pencalonan tapi dia dari partai ya Pak Edi. Nah baru saya berani share gitu. Dan alhamdulillah pada tanggal 14 Februari saya di pemilihan tanggal 1 Oktober pelantikan saya menang 1.976.561 suara, hampir 2 juta gitu, Ibu teteh. Nah, yang pertama itu Komeng, yang ke-1 ada yang kenal Komeng? Uhuy. Yang kedua saya, yang ketiga Jihan Pahira. Jadi alhamdulillah saya ada di atas Jihan Pahira. Lumayan lah perbedaannya. Mudah-mudahan kedepannya tahun 2029 saya pencalonan, saya ada di atas Komeng, juara 1 gitu. Komeng di bawah ya, atau atau Komeng mungkin nggak nyalonin lagi, saya bisa di atas gitu kan. Mudah-mudahan amin. Nah nanti kedepannya siapa tahu akan teteh, ibu-ibu semua di sini yang mau mencalonkan juga bisa ya. Kita jangan patah semangat. Jadi MUA bisa lebih maju lagi. MUA tetap aja karena itu hobi ya. Kadang MUA itu hobi yang tidak dibayar. Kadang nggak dibayar juga asal jadi gelisnya senang gitu kan. Makanya kalau MUA itu hatinya ikhlas Pak. Mau aya rujulit di dalam hati teh, dalam menjulit mah ya model atau ya klien digoreng patutkeun moal. Semua pengen cantik karena cantik itu kalau klien cantik kita tuh bahagia gitu, kebahagiaan tersendiri. Kan we bae urang mah kulehe oge. Ya kan? Yang penting klien kita cantik gitu kan. Yang penting kalinglap gitu ya. Hari orang mah bae we jadi kayak apa ya kasar mah ngababu gitu kan. Suka ada ya bahasanya, biarinlah babu mah kieu we gitu. Tapi nah balik lagi ke diri sendiri, kitanya punya kemauan keras, berjuang, mau ikhtiar dan diijabah sama Allah. Alhamdulillah sampai dengan saat ini saya tetap jadi anggota dewan. Dan takdir kita sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, Akang teteh ibu. Jadi kalau misalkan kata caur Allah teh iya kudu jadi ya jadi, apapun hambatannya. Orang mau jahat, orang mau menggulingan kita, kumacara no sikut kiri sikut kanan, tapi kalau kata Allah kun fayakun jadi. Alhamdulillah. Dan saya juga tidak menyangka akan ada di juara 2 mengalahkan Jihan Pahira gitu. Oke, hatur nuhun. Sekarang boleh kita lihat kilas balik saya ya, waktu dari mulai pendaftaran jadi anggota DPD ke KPU sampai dengan saya sampai bisa saat ini bisa ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini memberanikan diri terjun ke dunia politik ini bukan tanpa sebab. Saya merasa keterwakilan kaum perempuan ini di dunia politik itu masih sedikit ya. Akhirnya saya 2 tahun ini mencalonkan menjadi anggota DPD, bersaing dengan 55 anggota, dan yang menang cuma diambil 4 orang. Jadi saya bersaing dengan orang-orang hebat, ketua NU, pendiri PKS, ketua Ormas. Di sana orang hebat semua, dan alhamdulillah saya terpilih. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya ibu rumah tangga anak 2. Dan kebetulan suami saya ada di DPD juga, cuman dia PNS-nya, PNS di DPD RI. Dan saya juga pernah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan. Saya yang membuat kurikulum 13. Saya pernah bekerja dengan Dirjen Pajak
di bagian SIG PBB atau Sistem Informasi Geografis Pajak Bumi dan Bangunan. Jadi yang ada pajak itu ya, itu saya yang kerjakan juga, yang kerja juga di kementerian. Selain itu saya juga ya aktif di make up. Sambil berjalan saya pernah punya usaha rental mobil, tour and travel. Saya punya kurang lebih 11 kendaraan, tapi lama-lama bangkrut karena jadi apa ya namanya itu, ya itulah namanya kehidupan. Setiap minggu mobil kecelakaan, jadi ada yang terguling, ada yang tertabrak bis gitu kan, bis kecelakaan kita kena lemparan pantat bisnya itu. Terus penumpang minta ganti rugi karena kan kita shuttle Bandung Bandara ya, belum saya ganti tiket pesawatnya, belum mobilnya yang harus direnovasi itu, belum penumpangnya minta ganti rugi, drivernya. Jadi di sana saya kendaraan berkurang, akhirnya saya gulung tikar aja karena memang semua pekerjaan itu banyak konsekuensinya ya. Dari situ saya punya usaha lain, punya usaha di Pangandaran, punya usaha perahu. Saya punya perahu 10, karena COVID bangkrut lagi, gulung tikar. Saya punya usaha Pujasera di Pangandaran, COVID bangkrut lagi. Dan akhirnya sekarang saya pindah ke dunia politik. Gimana sih ini yang namanya politik? Saya cari tahu 2019, saya cari tahu sampai 2024. Jadi saya belajar politiknya 5 tahun. 2024 saya pencalonan, alhamdulillah saya menang gitu. Karena memang belajarnya tidak cukup sekali, maksudnya sebulan 2 bulan ya, kita harus terjun juga. Apa itu anggota dewan? Saya pelajari semuanya, pekerjaannya apa. Dan kebetulan saya di DPD ini di Komite 1 di Pertahanan dan Keamanan. Jadi kemarin saya ada program sistem 24 jam melayani masyarakat 24 jam, tetapi fokusnya di Komite 1 tentang pertahanan dan keamanan. Relasi saya ada di Polda, Pangdam, KPU, Bawaslu, banyak lagi ya pokoknya yang berurusan dengan pertahanan keamanan untuk saat ini. Karena kita sistemnya kalau di DPR tuh komisi ya, kalau DPD komite. Jadi kita ada 4 anggota, komite 1, 2, dan 3. Saya 1, kebetulan Jihan Pahira 4, Komeng di 2. Yang kemarin sempat kasus viral apa ya, Komeng itu asalnya Pak Komeng tuh pengen 3, pindah ke 2, dari 2 pengen lagi ke 3 gitu. Itu sempat viral, jadi bingung ini, makanya saya Pak Komeng ini gimana, yang malu tuh Jawa Barat gitu kan. Kita jadi dari internnya sendiri jadi kita kayak gak kompak gitu. Makanya itu kita sistemnya rolling, tapi rolling pun gimana kesepakatan kita. Untuk saat ini saya di Komite 1, insya Allah, karena kemarin saya sudah mendatangi Pangdam, datangi Polda, untuk siap sistem yang program saya siap melayani rakyat Jawa Barat 24 jam, insya Allah akan terrealisasi di 2025. Saya juga butuh support juga dari Akang Teteh, mana tahu nanti misalkan memang ada kendala. Misal untuk perempuan nih, KDRT bisa laporan ke saya. Ada pelecehan seksual bisa, atau misalkan memang dari warganya sendiri ada yang mabuk di muka umum, boleh nanti koordinasikan, saya koordinasikan dengan posisi setempat, biar perlu saya terjun langsung. Ada begal malam-malam udah dikoordinasikan, tetap ada, bila perlu saya terjun langsung, saya cari begalnya. Walaupun saya takut ya, tapi karena tugas di Komite 1 memang harus gitu kan. Nah dari situ saya ya, tetap fokus di Komite 1 itu yang tadi yang launching masyarakat online 24 jam. Saya ada pertanyaan lagi yang bisa bertanya, boleh yang saya kasih pertanyaan lagi atau yang ada yang mau bertanya? Nama saya Almira. Ya. Terus jawabannya ya. Tanggal berapa? tanggal Ini nyontek. Gak apa-apa, ada voucher kan ya, ayo. tanggal 14 Februari. Oke, betul. Tepuk tangan buat Kakak Almira. Oke, ada lagi satu lagi. Pelantikan tanggal berapa? Ya? Boleh silakan. Perkenalkan, nama saya Najwa. Pelantikannya pada tanggal 1 Oktober. Oke,
Jadi sekarang boleh bertanya, saya bertanya terus. Boleh bertanya Teteh? Oh ini SMA juga nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Hans dari Kepengurusan HMD. Ya. Izin bertanya. Mungkin saya mewakili pertanyaan dari semua yang penasaran akan motivasi Ibu Anya sendiri maju ke politik. Gitu. Jadi motivasi apa yang melatar belakangi kemantapan hati untuk mengabdikan ke dunia politik. Gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya juga ya. Lalu apa saja? Tapi nanti pojok satu ya. Kalau mau 3 mau 10 tapi satu aja. Nggak masalah. Saya sangat antusias ya menyimak barusan, sangat menginspirasi sekali. Saya ikut bangga ya dari HMB bisa memiliki dedikasi yang tinggi terhadap politik gitu ya. Salah satunya banyak itu tadi. Apa persiapan yang pada akhirnya tadi kan sempat saya perhatikan mempelajari gitu ya sebelum pada akhirnya terjun ke dunia politik itu mempelajari sejak tahun 2011. Nah apa saja informasi atau yang kira-kiranya dipersiapkan sebelum akhirnya jadi bagian dari dunia politik itu sendiri? Oke, terima kasih. Nanti pertanyaannya nanti saya jawab. Mau dibuka rahasianya atau enggak? Belak-belakan gitu ya? Iya, enggak. Satu dua Teteh untuk pertanyaannya. Yang tadi motivasinya ya. Awalnya saya tuh pertama termotivasi saya jalan-jalan ke daerah Cianjur, Kadu Pandak. Ada yang tahu Kadu Pandak? Jalannya Masya Allah ya, kalau lagi hamil bisa keguguran itu teh. Aku tanya kan sama suami, Pak, ya teh jalan teh nah butut gitu kan? Emang nggak ada dari pemerintah untuk dibaikin jalannya gitu kan? Itu aksesnya lumayan rame ya. Penduduk di sana tuh banyak, tapi kalau lewat sana tuh takut gitu. Aku aja takut begal gitu kan. Gimana nih solusinya? Saya bilang kan ke suami, ya Bu, ini mah ada apa namanya tuh memang dari pemerintahannya. Kumaha carana gitu ngomong ke pemerintah teh, ya Ibu harus duduk dulu di sana biar tahu, biar bisa Ibu yang terjun langsung gitu kan. Oke, kalau gitu berarti aku harus jadi pejabat lah nyapanya, serabit gitu kan, namanya lagi ngobrol di mobil kan. Terus udah gitu, iya Ibu harus bisa katanya. Terus apa ya yang paling mudah untuk saya independen, karena kan kalau partai mah ngikutin partai, kalau independen mah kan pribadi ya sendiri gitu tanpa diusung partai. Saya cari tahu akhirnya ke KPU persyaratan mau mendaftarkan menjadi anggota DPD RI harus ada dukungan 5.000 KTP. Jadi selama 2019 sampai 2024 kita saya pribadi mengumpulkan KTP. Gitu. Misalkan dari teman-teman ini nyicil siapa yang mau yang bisa ngasih nih KTP gitu kan. Dari keluarga dulu, dari keluarga semua. Mantan juga diminta aja boleh. Gak apa-apa kalau mau ngasih mah gitu kan. Keluarga mantan kan diminta aja semuanya. Oke, terkumpullah 5.000 suara. Akhirnya dikirimlah pendaftaran itu ya. Administrasi semua kita ikutin gitu. Dari nanti ada pengecekan double nih. Kita ngetiknya double. Kadang ada yang curang, kita nggak tahu ya. Curang atau nggak sengaja lah, jangan curang. Satu dipotong 50. Jadi kita harus ngasihin lagi. Akang mah uninya pangintennya. Kita ngasih lagi 50 tambahan. Gitu. Ada yang sama dengan yang lain, itu dikurangi lagi. Sama dengan misalkan Teteh nih Teh Ani udah diminta KTP sama saya, Pak Edi ini nyalonin lagi, diminta sama Pak Edi, nah double. Nah kita dipotong juga. Nanti ada lagi itu untuk persyaratan. Kalau berkas yang harus disiapkan secara detailnya, surat keterangan sehat, tidak sakit jiwa, disi sakit jiwa kan gitu. Nah itu memang tidak sakit jiwa, SKCK. Jadi emang harus berkelakuan baik selama ini. Sama slip OJK ya. Jadi tidak boleh punya hutang. Walaupun punya juga memang harus pembayarannya betul gitu ya. Jadi kalau misalkan punya di blacklist dari bank itu nggak bisa jadi anggota DPD gitu. Jadi insya Allah anggota DPD yang image-nya negatif, anggota dewan mungkin ya positifnya ada, dia itu tidak bermasalah dengan uang gitu. Kalau untuk korupsi mungkin ada
ada bahasan korupsi itu mah dari pribadinya sendiri, ada yang salah mungkin gitu. Nah dari situ persyaratan kita lengkapi, tidak pernah terpidana 5 tahun. Jadi kalau misalkan udah bebas 5 tahun mah masih bisa gitu, tapi penjaranya apa dulu gitu. Kalau korupsi mungkin masih bisa, tapi kalau untuk pembunuhan itu kurang tahu juga, kayaknya mah nggak mungkin, nggak boleh. Persyaratannya itu administrasi, lalu itu prosesnya lama gitu, apa yang harus disiapkan. Nah nanti ada panggilan dari KPU, harus apa kita press conference mungkin ya, lebih di ininya. Nanti bersaing dari pendaftaran tuh kalau nggak salah aku tuh dari 150 orang, disaring lagi 90 orang, disaring lagi 70 orang, final di 55 orang dan terpilih 4 orang. Alhamdulillah saya kedua dari 55 orang itu gitu. Nah, jadi siapapun bisa mengikuti jadi anggota DPD RI dengan syarat tadi di atas 21 tahun, dan tadi yang persyaratan tidak ada gangguan jiwa, tidak punya hutang ya, tidak punya hutang, tidak berkelakuan, ya harus berkelakuan baik, tidak tidak bermasalah intinya gitu. Siapapun bisa di sini, itu masih muda ya, masih bisa, iya masih SMA, masih bisa, siapapun bisa ya untuk menjadi anggota DPD RI karena tidak diusung partai, teteh. Jadi sendiri yang tadi asal ada data yang tadi KTP 5.000 KTP minimal untuk tahun kemarin, kurang tahu nanti untuk 2029 bisa ada penambahan mungkin gitu. Dari situ mulai pemilihan ke kampanye juga. Kalau independen mah lebih gampang karena tidak seperti partai. Kalau partai itu kan masuk ke daerah sini, ini mah udah ada sama Nasdem misalkan, ini udah ada PDIP, ini udah ada Golkar. Kalau independen mah mangga, orang menerima gitu, masyarakat itu. Ini dari mana? Ini independen, oh boleh silakan gitu. Alhamdulillah saya kemarin banyak relawan, jadi banyak yang DM ke IG, saya minta bannernya, saya minta stikernya dari mana-mana. Saya mau jadi saksi itu tanpa dibayar sepeser pun mereka. Gitu. Ya itu qadarullah ya, mungkin dari Allah itu malaikat penolong buat saya. Nah, dan kemarin saya juga sempat ada pertemuan di Mos House Resto, relawan yang memang sudah memilih saya untuk berjuang membantu, saya rangkul gitu. Ya saya prioritaskan gitu. Nah, ini juga kan kemarin HMB, makanya saya pernah nge-share, makanya saya Kak Edi, saya juga pengen berkontribusi apa Pak Edi gitu kan. Ya akhirnya saya mau membayarkan HTM yang itu kan. Aku lihat di grup ya, yang membayar ngelis tuh banyak, tapi yang membayar baru 5 orang. Teh Ani berapa? Asal gimana aku tuh ya? Punten bukannya ini kan Teh Ani, aku tuh itu belum pada bayar gimana ya? Udah saya bayarin aja gitu kan. Disi ada kebutuhan lain. Pas kata Pak Edi, sekian saya udah DP, udah saya bayarin aja semua. Saya bilang teh, insya Allah untuk kedepannya kalau ada nanti saya bisa berkontribusi di lembaga yang lain yang tadi Ibu ya di Harpi. Insya Allah Ibu. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa berkontribusi di Harpi. Dan untuk saat ini saya kebetulan lagi reses di Bandung. Kalau untuk sehari-hari saya di Jakarta. Itu saya bekerja di Jakarta. Kebetulan lagi reses di sini, makanya saya bisa bertemu dengan teman-teman dan akan teteh semua di sini. Begitu kilas balik saya. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, Ibu mangga. Voucher tadi, voucher teteh yang itu. Oke, takutnya lupa. Assalamualaikum Ibu Anya. Salam. Selamat Hari Ibu juga ya, Ya, hari ini ya. Terima kasih Selamat Hari Ibu. buat ibu-ibu semua. Selamat Hari Ibu. Ibu-ibu hebat semua ya. Ibu hebat, apalagi yang UMKM. Iya. Begitu. Ibu Anya. Iya. Saya Heni Haryati. Iya Ibu Heni. Iya, saya cuma mau bertanya. Pada waktu menebarkan membutuhkan 5.000 KTP betul. Kan ada semboyan itu ya, terkenal maka kata saya. Betul. Ya. Slogannya ya. Betul. Kan tidak semua keluarga yang kita kenal, warga yang kita kenal itu semuanya jumlahnya 5.000. Betul. Pasti hanya seperempatnya. Iya. Nah yang sisanya apa yang dilakukan oleh Ibu Anya untuk warga yang mau dengan rela memberikan
suaranya, memberikan KTP-nya untuk Ibu Anya, karena tidak mengenal Ibu Anya itu siapa, kecuali dengan wajah yang cantik dan talenta yang baik. Ya, public figure ya. Betul, public gampang figure. betul. Itu yang pertama. Yang kedua, saya punya usaha parfum, Ibu Anya. Iya, di mana Ibu? Saya di Jalan Rumah Sakit nomor 65. Ya. Saya dengan brand HKX Maselin Parfum. HKX ya. Saya bukan memanfaatkan event ini, cuma kebetulan saya membawa produk parfum ini. Karena dengan Hari Ibu ini kebetulan ada tamu spesial, yaitu Ibu Anya. Dan saya juga baru kenal. Dan saya akan memberikannya dengan Ibu Anya. Terima kasih, ini Ibu. dengan sarung botol parfumnya dengan rajut-rajutan tangan saya sendiri, dengan desain saya sendiri. Begitu. Maukah Ibu Anya menerimanya? Dengan senang hati Bu. Saya tidak menerima poster dulu jalan, tapi saya memberikan Oke, Ibu Anya. iya terima kasih. Nanti boleh, kemarin juga kebetulan saya ada riset di daerah Tampani ya. Ada ibu-ibu sama ngasih kayak kue gitu, cake. Ya saya endorse akhirnya. Dan teman saya yang di sana, yang di anggota ada yang pesan juga, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini juga nanti ada yang pesan ya. Oh, maybe saya mohon izin, Mati juga ketua yang lain. Semua parfum wanita. Oh iya. Buat perempuan semua nggak ada laki-laki? Nggak ada laki-laki. Ini produk dari saya semuanya. Ini mau masuk salah satu ke Hotel Horizon. Begitu. Jadi saya kasih dulu Ibu Anya sebelum saya masuk. Boleh lihat sini Bu, berdua ya. Bunda. Kita ya. Cuma saya kebetulan hari ini tidak pakai. Oke, begitu. Iya. Suatu kebanggaan saya bertemu. Ada telepon ini juga. Saya juga seneng banget ini. Oke, aku nunggu. Boleh, jamnya boleh. Oh iya, terima kasih. Terima kasih Foto dulu sama parfum. Iya. Parfumnya ada lebih buat Buat cowok ya. Di sini boleh di tag, nanti ada voucher dari saya juga. Nanti di DM aja. Boleh. Pertanyaannya boleh ngeborong? Eta vouchernya tuh diantun ya. Jantan Kang Adi nu kita masihan voucher. Kumaha? Pertama kan tadi Bu Anya di komite satu betul. Nah, itu kan berarti fisik ya, tangible gitu ya. Kalau hak asasi manusia yang tadi tentang kenal fisik, begal, yang lebih keamanan gitu. Kalau misalnya ketahanannya berkaitan dengan intangible, ketahanan pangan, ketahanan budaya pangan atau itu budaya ada di komite 3 Kang. Jantan 3 teh ku Pakome eta teh. Tapi kalau ada aspirasi, lagi. Kenapa ya sensitif? Soalnya di sana juga kalau di sidang paripurna tiap ada yang bilang Alpian Sakome, semuanya teh gitu. Abi gigireun kan ya sok yang seri di toilet Abi teh. Nah, kamu teh ningali jadi kayak pamisaran Pakome rapat, lihat mukanya aja yang seri. Kan itu nggak boleh, harus serius ya. Harus serius karena memang di video tuh kan video tuh shootnya tuh memang kita tuh nggak memang harus serius. Pas Bang Komeng di samping ayah bibit nyambutnya abangnya, kia Abdi teh. Namun cina aku teh gitu kan, namun ayah kamu kata, apa lu cina, cakak aku tuh juga yang seri. Pahira jahan Pahira, kenapa nek Kak Abdi tanya, kenapa neng gitu, apa neng? Ya si Bang Komeng tuh yang seri. Dua-duaan pada long susurian dua anak. Berarti kan memang pibodoran ya. Tengah bodor ge hoyong seuri gitu. Terus kumaha Kang? Kalau ada pertanyaan, bukan pertanyaan, kalau ada yang tidak berkaitan langsung dengan ketahanan nasional tapi berbasis pangan, berbasis budaya, berbasis industri kreatif yang lain itu UMKM seperti itu. Ya, itu sebetulnya dari DPD itu hanya menyerap aspirasi bidang tertentu untuk komite itu, apakah
Jadi dan gini, yang lain juga. kita itu di DPD untuk komite 1 sampai komite 4 itu sistemnya rolling kan? Jadi sistem rolling tergantung dari masing-masing. Ada mau setahun atau mau 2 tahun. Kalau untuk kemarin kita dengan yang lain, anggota lain tuh 2 tahun. Jadi misalkan saya komite 1, di 2 tahun kemudian bisa ke komite 3. Jadi yang tadi Akang bilang pendidikan, pangan, mungkin ya, yang tadi itu budaya masuknya ke komite 3. Yang Pak komen itu. Tapi kalau misalnya dari Akang ada aspirasi buat yang tadi komite 3 itu bisa ke saya. Nanti saya sampaikan. Jadi saya penyambung lidah lah intinya. Kita juga sama Pak komen juga kalau ada keamanan apa nitip. Tehnya nitip lah. Ini gitu, saya ada ini. Nah nanti pas saya rapat sidang paripurna atau saya rapat dengan kementerian, saya sampaikan gitu, saling menitipkan. Siap, gitu. Sami-sami. Kalau kita undang untuk podcast bersedia ya Bu? dalam rangka apa nih Kang podcast? Dia yang tadi itu ya, aku yang kilas balik mungkin. Nah kita kan salah satunya sama HMB ada kanal Fototainment. Boleh dengan senang hati Kang, alhamdulillah. Terus kersang ulem. Nah panginten pami misalkan untuk kedepannya yang tadi akan uleman podcast biasa ke kontak ke staf ahli karena yang mengatur jadwal mereka. Abdi mah ukur sekarang rapat di mana? Pami rapat tabu sabaraha. Kedah ngangge kostum naon? Pami abdi gitu aya staf nutos ngurus semuanya gitu kan gitu. Kadang da ari di DPD oge pami rapat teh rapat Ibu hari ini pakai batik Gedung Sriwijaya. Rapat hari ini PSRT Jas di Gedung Majapahit. Kadang gedung teh pernah di situ. Ya penting mah selamat tuh lah tas mah biarin gitunya daripada Pak Edi bisa salamanan di 3 muntah ka abi. Tiga teh Pak Edi teh ada kode ini teh. Oh, kode. Saya mah itu bangga dan bahagia. Atur nuhun semuanya. Oh iya. Ada buket dari Om Edi buat Teh Ani. Nah, hari Pak Edi tanya masihan. Aduh. Kasih cincin namanya. 1, 2, 3. Oke, depan boleh duduk, ganti sama yang belakang motor. Ya sini semuanya. Anggota-anggotanya semakin banyak job. Amin. Ayo kita Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Ani atas kehadirannya. Oh, potong kue. Potong kuenya. Itu besi. Teteh itu. First cake buat siapa first cake? Buat Pak Edi. Buat gimana Om Edi? Adalah hadiah. Om Edi dong. Biarin nggak makan juga, kasih aja. Ini nih, sendoknya teh. Ini buat Bu Ani aja deh. 3, 2, 1. Saya sebenarnya nggak boleh makan ini. Demi kalian nanti. Ya. Jangan dicek. Lain kali demo aja ibunya. Boleh. Hari Jumat ya HMB. Sudah. Oke. Boleh di samping modelnya, berdiri. Oh gitu. Oke.
Pak Taiwan, perkenalkan saya Dewi dan saya sedang bersama dengan Ibu Anya selaku anggota DPD RI dan sebagai anggota HMB juga ya Bu ya. Boleh, Ibu boleh berikan kesan dan pesannya nih Bu ya selama mengikuti acara di sini ya. Terus yang kedua Ibu, pertanyaan cuma ada 2 aja ya. Yang kedua, motivasinya apa Bu buat untuk anggota HMB yang lainnya? Udah gitu aja, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab pertanyaan yang tadi Teteh tanya. Untuk HMB, selamat ulang tahun yang ke-8 tahun. Semoga tambah sukses, tambah solid, tetap bisa berkolaborasi dan bersinergi. Nah, semoga HMB bisa menjadikan anggotanya lebih sukses lagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semoga bisa menjadi teladan untuk mua-mua yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.